Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa tidak selamanya bahwa kebaikan itu berbuah baik buat kita. Lalu bagaimana untuk menjadi manusia baik padahal kondisinya seperti itu, Bu ya? Ya sekarang baik menurut siapa? Iya. Baik menurut diri sendiri, baik menurut orang lain, baik menurut Allah. Iya. Nah, kalau baik menurut Allah itu tentu yang adalah kondisi hati kita, dan kualitasnya itu bukan dari sisi kuantitas tapi kualitasnya, ketulusan hati kita. Allah tidak akan melihat berapa jumlah yang kau sumbangkan, tapi yang adalah ketulusan hatimu itu. Ya kan begitu. Sekarang begini, Allah berjanji akan memberikan pahala kepadamu, artinya dikasih upah, dibayarkan kalau engkau bekerja untuk Allah. Ya. Itu kan logika kita yang benar. Nah, kalau Anda bekerja untuk orang lain, alasannya apa Anda minta bayaran sama saya? Orang bikin ngaspal jalan, yang nyuruh PU, lalu akhir bulan Anda datang tagihan kepada saya minta bayaran. Orang gila kamu nih. Nah, makanya ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, saya tanya, untuk siapa kebaikanmu itu? Iya, iya. Nah, kalau bukan untuk Allah, dasarnya apa yang minta sama Allah? Jadi itu dong, jangan suka membuat daftar pahala ya. Menagih kebaikan. Allah akan bayar ketika engkau bekerja untuk Allah. Saya juga sama, tukang yang bekerja di sini, membangun, memperbaiki bangunan, bikin dapur, bikin WC, yang kerja saya yang suruh bekerja untuk saya, ya saya bayar. Ya. Nah, kalau dia bikin rumahnya sendiri gimana? Tukang itu bikin rumah buat dirinya sendiri, saya bayar enggak? Enggak. Nah, bagaimana Allah membayar kamu ketika yang kau lakukan untuk dirimu sendiri? Coba berpikir logis itu. Dan tidak mesti kebaikan, sekalipun ritual sekalipun, ya ibadah-ibadah ritual, ya puasa, ya berzikir, ya sholat, ya haji, itu juga sama. Apa mesti orang naik haji itu semuanya lillahi ta'ala? Kan enggak juga. Ada yang naik haji karena mengejar status sosial supaya dipanggil Pak Haji, atau mungkin karena panas hati melihat tetangganya yang miskin bisa naik haji, kenapa aku nggak bisa naik haji? Atau karena dia pengen pakai topi putih, barangkali pakai sorban. Ya minimal kalau orang udah naik haji, kalau kondangan kan dihormati, duduknya di depan. Iya kan, ini kan mengejar status sosial. Dan ada lagi yang sengaja naik haji sekalian piknik kan gitu, pengen nyicipin naik pesawat kan gitu. Ya, kan macam-macam motivasi itu, dan Allah tahu semua, lebih tahu daripada kita sendiri loh. Sudah lulus sekalipun itu jangan take for granted akan selamat sampai akhirat bisa ketemu kebaikan kita. Terus dikorek, terus digali, terus diganggu oleh setan-setan itu. Pokoknya jangan sampai kau bawa pulang sampai akhirat tidak dibatalkan. Ceritanya orang itu untuk supaya rahasia, namanya sedekah sirri, itu kan dalam rangka supaya jangan digoncang dengan sanjungan orang, dengan penghargaan orang. Kita kan berusaha sampai seperti itu loh. Para kaum spiritualis itu kan berjuang sampai seperti itu, mengawal kebaikan hati itu sampai kepada kebaikan itu diusahakan dengan rahasia. Sebab kalau kita membantu orang rahasia kan nggak ada yang nyanjung, selamatkan. Ya. Oke. Ini ceritanya ada seorang dermawan nyumbang satu masjid, kirim transfer uang. Berita acaranya itu tidak ada apa-apa kecuali mohon diterima, ya kan, dari hamba Allah. Dia merasa sudah hebat, selamat. Saya tegur akhirnya, kenapa nggak langsung saja dari Allah? Anda tidak bisa membedakan. Kalau dari hamba Allah berarti bukan dari Allah, dari hambanya kan. Ya kenapa tidak Anda bilang aja dari Allah?
Yang Anda serahkan itu adalah titipan dari Allah yang serahkan kepada yang berhak. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada lagi yang sudah final dari Allah. Oke. Nggak ada yang tahu. Udah, panitia pembangunan masjid juga berterima kasih kepada siapa nggak tahu, dari Allah ya. Ya silakan. Nah, dengan demikian maka sedekah sirri semacam itu sekaligus dia menyalurkan hati nuraninya ke manusianya, membantu orang lain, tetapi juga dia sekaligus mendorong orang lain supaya bersyukur kepada Allah. Luar biasa. Ini perlu kita catat baik-baik. Kenapa? Karena yang menerima uang ini bayangkan ratusan juta, 500 juta. Si panitia ini kepada siapa mau terima kasih? Kepada Allah akhirnya. Oke. Akan tetapi ternyata gitu, setan juga menunggu supaya membatalkan sedekahnya itu. Satu kuncinya, setan akan masuk ke dalam hatimu pada saat engkau sedang dalam keadaan marah. Makanya kan kalau marah jangan pernah mengambil keputusan. Ya kan gitu. Karena dia akan diwarnai oleh setan juga. Ada seorang sahabat Rasul mengatakan kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, tolong nasihati saya dong, apa yang bisa saya ini minta dinasihati." Qala la taghdab, jangan marah. Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah? Qala la taghdab. Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah? Qala la taghdab. Apalagi? Jangan marah. Apalagi? Jangan marah. Nah, maka mesti kita waspadai. Mengusir setan itu kan berbulan-bulan, bertahun-tahun kita ya, dengan prihatin. Lebih daripada mengurangi berat badan, susahnya. Ya kan gitu. Berat badan kan 1 tahun kita dietnya itu. Nah, sama saja seperti itu. Nah, kapan setan masuk lagi? Ketika engkau sedang dalam keadaan marah, masuk. Ngusirnya susah, sekali marah masuk lagi. Nah, karena dia membantu masjid itu dengan sedekah sirri melalui transfer bank dan lalu pengirimnya juga dari Allah, selesai, tertutup kan. Nah, hanya saja si panitia pembangunan masjid itu ada salah teknis dalam pembangunannya, yaitu WC tempat wudhu itu nyambung dengan main building, dengan bangunan utama masjid nyambung, sehingga kan nantinya kan biasanya kan berlumut-lumut becek, menjadi baunya juga kadang-kadang bau tidak sedap itu masuk ke dalam masjid. Maka sebaiknya kan WC dengan masjid itu terpisah, jangan nyambung. Kalau bisa ya kira-kira dari wudhu sampai ke masjid ini kaki sudah kering. Ya, jaraknya 20 meter, 30 meter lah kan gitu. Seperti ada yang bagus seperti masjid di Depok, masjid di UI itu bagus masjidnya. Wudhunya jauh, jadi ini pernah UI ya di masjidnya itu. Nah, jadi orang dermawan ini berniat ingin usul gitulah bahwa dirubah bangunannya, jangan nempel gitu.